Nah, di bagian berikut, saudara, nanti tolong diganti slide berikutnya yang karakter. Di bagian berikut, soal karakter, saya sedang tidak membahas soal pengertian karakter. Bagaimana karakter baik, bagaimana karakter buruk. Minta izin saya minum dulu ya, saudara ya. Karena ini maraton baru setengah, gitu ya. Tapi di karakter ini, kita akan belajar soal tes mini psikologi lah. Terkait soal warna karakter, gitu ya. Jadi di bagian ini nanti, beberapa menit ke depan, setelah saya menyampaikan ini, kita akan melakukan assessment untuk Anda, semua yang hadir di tempat ini. Nanti saya minta tolong panitia bisa mempersiapkan lembar assessment-nya, ada 2 lembar assessment yang harus Anda baca, teliti, dan Anda kerjakan. Bukan buat kami, tapi buat diri Anda sendiri. Gitu ya. Gimana cara kita bisa mengenali karakteristik kita. Gitu ya. Jadi dalam beberapa teori psikologi gitu ya, ternyata karakter kita ini gitu ya, dikelompokkan pada klaster-klaster tertentu. Saya minta tolong slide-nya tolong ditampilkan, yang slide yang judulnya IL karakter, gitu ya. Ada di satu folder itu, Kak, gitu ya. Jadi teman-teman, gitu ya, di dalam diri kita, gitu ya, ada namanya personality, begitu ya. Ya ini, oke, terima kasih. Ini. Personality, karakter, dan temperamen. Gitu ya. Nanti kita akan belajar apa itu personality, karakter, dan temperamen. Gitu ya. Dan apa keuntungannya kita mempelajari ini. Kalau ini di sini disingkat PKT, begitu ya. Bukan PKH ya. Kalau PKH, apa itu, Kak? Kayak bansos ya. Ada yang tahu nggak artinya apa? P-nya apa P-nya? Program Keluarga Harapan. Nah, betul. Program Keluarga Harapan. Makin banyak Anda berharap pada PKH, itu tandanya makin sengsara hidup Anda. Loh, betul. Loh, betul. Makin banyak Anda berharap pada PKH, itu tandanya salah satu indikator makin sengsara hidup Anda. Karena Anda menggantungkan hidup dari PKH, tandanya kesejahteraannya belum naik-naik. Begitu ya. Ada yang bilang, Pak, harapan hanya ada dalam Yesus. Ternyata harapan nggak cuma ada dalam Yesus. Harapan ada juga dalam bansos, gitu ya. Namanya program keluarga harapan, gitu. Nah, ini keuntungannya nih, saudara. Kalau kita belajar soal personality, karakter, dan temperamen itu bisa membantu kita untuk merekrut orang. Merekrut orang ini bukan hanya persoalan dunia kerja, saudara. Tapi tim kerja, partner kerja, kepanitiaan, termasuk juga memilih pasangan. Ya memilih pasangan kan direkrut juga. Kalau nggak cocok, rekrut yang lain. Loh, betul kan? Betul, Pak. Ada yang salah dengan omongan saya? Rekrut, kan ada seleksi wawancara kan? Kalau bahasa anak mudanya PDKT, betul toh wawancara. Kau punya hobi apa? Kau punya rumah, kau rumah di mana? Orang tuanya siapa? Bibit, bebot, wawancara toh. Setelah itu baru penjajakan. Kalau nggak cocok, cari yang lain, gitu ya. Karena masih dalam proses berpacaran. Kalau sudah berkeluarga, kau jangan cari yang lain. Kalau ada masalah dengan pasanganmu, kau cari Tuhan. Oh iya dong. Kok bilang aminnya kayak amin gitu. Kok kayak berat banget ya. Iya dong, kalau udah ada pasangan, jangan kau cari yang lain. Kau cari Tuhan. Gitu kan. Tapi selama kau masih single-single, jomblo-jomblo begitu ya. Gitu ya. Rekrut calon, wawancara, jajaki, lihat kinerjanya. Ya, kalau oke, lanjutkan ke komitmen ke tahap yang lebih lanjut. Kalau enggak, ya masa kau mau paksa? Loh iya dong. Kalau enggak, cari yang lebih. Yang kedua adalah penempatan. Personality, karakter, temperamen akan membantu kita mempositioningkan orang tepatnya di mana. Nanti saya akan kasih contoh, Kak Adrian orangnya kayak gimana, saya orangnya kayak gimana, berdasarkan paparan materi ya saudara. Jadi saya akan kasih contoh saya dan Kak Adrian gitu ya. Nanti teman-teman begitu assessment baru ketahuan, oh saya ini, begitu ya. Kita hanya ajarkan spesifik terkait soal warna karakter saudara. Oh sorry, ini dulu. Ini bisa mengukur bakat kita, kemampuan kita memimpin, karena tiap orang cara memimpinnya berbeda.
Saya kasih contoh, kalau tadi Anda perhatikan Kak Adrian dengan Kak Setiawan, begitu ya. Cara kami berbicara, cara kami berinteraksi nggak sama. Kenapa kok bisa nggak sama? Karena memang karakteristiknya berbeda, gitu ya. Kalau mungkin tadi, kalau Anda lihat saya dari tadi mondar-mandir, kayak serikaan, depan, belakang, kanan, belakang. Kalau tadi kan Kak Adrian dia tenang, terdiam, terpaku di hadapan jemaat dan Tuhan, begitu ya. Karakteristik nggak bisa sama, nggak bisa juga saya jadi dia, dia jadi saya, gitu ya. Kak, kenapa kok Kak Setiawan kalau setiap kali berbicara di depan umum kayak setrikaan? Ini salah satu cara saya mengatasi rasa grogi. Biar nggak terlalu grogi gimana? Saya harus bergerak. Kalau bergerak itu saya jadi bisa memperhatikan, oh iya, jangan sampai saya salah langkah, kepleset atau gimana gitu. Salah satu cara untuk mengatasi grogi. Dan tiap-tiap orang karakteristiknya berbeda, saudara. Kita nggak bisa samain ya. Ada orang yang kalau bicara tenang, kalem, sendu, teduh, menyejukkan, menyeramkan, gitu. Tapi ada yang modelnya saudara-saudara. Ada yang model kayak gitu kan? Yang kalau modelnya tuh kalau ngomong kayak proklamator. Anda dengar baik-baik, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, bilang amin. Oh, semua langsung bilang amin. Amin, Pak Pendeta, amin. Apa kok kata aja dah, kami amin aja deh. Kenapa? Takut nyanyi satu album kepanjangan. Buat ngukur kinerja dan juga membentuk tim kerja, ini penting sekali. Kalau dalam keluarga nih saudara, ini bisa membantu kita menerapkan pola parenting. Saya termasuk salah satu yang menerapkan pola parenting setelah belajar pembahasan ini. Saya bagaimana, istri bagaimana, anak-anak juga bagaimana. Saya sampai lakukan tes ini ke keluarga, gitu ya. Nah, Anda bisa lakukan tes ini ke teman-teman nanti yang lain, gitu ya. Nggak usah takut, materi tidak berbayar, materi akan diberikan secara free kepada Anda. Kalau Anda memerlukannya, Anda bisa menghubungi Pak Jibril, begitu ya. Yang penting jangan lupa, gitu ya. Nomor persepuluhan ada di bawah sini, gitu ya. Persepuluhannya kasih ke gereja, bukan kasih ke saya, saudara. Ini bisa membantu kita dalam menjalin hubungan antar saudara. Saya mau tanya, jujur kau jawab, apakah semua orang yang punya saudara hubungannya akan baik-baik saja? Mulus-mulus saja? Tidak, tidaknya kencang banget. Kayak curhat gitu. Tidak, Kak, kayak saya gitu. Hubungan suami istri. Ya, begitu ya. Anda yang sudah berkeluarga, pembahasan materi ini penting. Saya praktekkan ini ke istri saya. Gitu ya. Supaya sama-sama tahu saya begini, dia begitu. Cara saya berpikir begini, cara dia berpikir begitu. Cara saya ribut begini, cara dia ribut begitu. Gitu ya. Supaya saling bisa ini. Lalu bisa membantu kita mengarahkan sekolah anak dan melakukan manajemen konflik. Kak, sampai hari ini masih mengalami konflik Kak? Saya jawab nih, iya. Tapi ternyata konflik itu bisa diatur, saudara. Konflik itu bisa di-manage. Kak, konflik itu enggak alkitabiah. Ah, masa enggak alkitabiah? Kalau Anda ingat ayat ini, besi menajamkan. Nah, terus kalimat lanjutannya apa? Manusia, ingat ya, di situ ada kata menajamkan. Saya nggak bahas bahasa aslinya, ini bukan kelas teologi ya. Tapi saya cuma mau bilang begini, proses menajamkan itu bukan proses yang mudah. Kalau Anda pernah asah pisau, atau mungkin Anda pernah lihat proses pembuatan pisau, pedang, atau tombak, begitu ya. Anda harus tahu, proses penajamannya bukan diginiin, saudara. Nggak diginiin. Bahkan mungkin kalau Anda asah pisau kan, gampang Kak, saya mah asah pisau cukup sat, langsung tajam. Enggak. Ada prosesnya kan? Dan enggak pelan. Ada tenaga yang harus dikeluarkan supaya makin tajam. Penajamannya itu, fasilitatornya namanya konflik. Konflik itu akan menajamkan kita. Jadi saya coba mau mengajarkan gini kepada kita, jangan takut konflik. Coba bilang kanan kirinya, jangan takut konflik. Terus bilang lagi gini, tapi jangan jadi sumber konflik. Jangan jadi sumber konflik. Jangan gara-gara kau hidup beta jadi bermasalah begitu kan? Gitu. Yang berikutnya saudara,
Nah, ini adalah ekspresi sikap kita terkait personality, karakter, dan temperamen. Nah, ini perhatikan pengertiannya. Personality itu kita di depan orang. Kita di depan orang. Nah, ini nih, saya kasih contoh ya. Yang sedang saya pertontonkan di depan Anda, itu personality saya. Nah, saya cuma mau bilang begini, personality itu bisa dibuat. Kalau Anda pernah di Jakarta itu ada salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, namanya Bank BCA, Bank Sentral Asia. Beberapa orang jemaat saya ada yang bekerja di situ. Nah, bank ini terkenal dengan humility-nya, keramah tamahannya. Dari masuk, bahkan dari parkiran saja, Anda sudah disambut, you must feel like at home. Merasa seperti di rumah. Dan apa yang dilakukan oleh bank tersebut, itu diduplikasi bank-bank lain, termasuk juga bank-bank pemerintah. Jadi mulai dari depan pintu sudah, belum ketemu sama customer service, teller, manager, supervisor, belum. Baru sampai depan pintu. Saya sampai bilang begini sama pendeta-pendeta tempat kami, kita mesti belajar loh, dari keramah tamahan Bank BCA dalam pelayanan di gereja. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan shalom, tapi apa yang bisa kita bantu. Pak, tapi kan kita bukan petugas bank. Loh, emang nggak ada hal yang bisa kita bantu buat jemaat yang hadir? Minimal bantu doa. Iya dong, supaya jemaat ketika datang kan salaman. Kak, siapa namanya kak? Mei. Mei lahirnya bulan Desember? Oh, lahirnya bulan Mei. Ketika saya berkenalan dengan Mei, sekolah, kuliah, sudah bekerja, sudah di mana kuliahnya? STT Terpadu Waingapu. Bekerja sebagai tendik ya, bagian ngiput-ngiput data. Oh gitu ya, oke. Saya tahu kenapa tendik, nginput data, karena istri saya kepala sekolah. Ada guru, ada tendik begitu ya. Gitu. Ketika kita pertama kali berjumpa hari ini tuh, omongan kita tidak ada settingan sebelumnya di luar sana? Enggak ada ya. Saya sedang mencontohkan apa sih? Saya sedang mencontohkan personality itu bisa dibuat. Supaya apa? Supaya ketika saya berbicara dengan lawan bicara nih, Mei, baru saya kenal, pertama kali kita ketemu ya, pertama kali ngobrol, pertama kali juga salaman, supaya itu bisa membantu membangun relasi pertemanan, dan dia juga merasa diri saya ini adalah orang yang aman dan nyaman. Coba kalau saya misalkan gini, siapa kau pun nama? Pakai apa? Kayak gaya-gaya apa ya? Gaya-gaya orang timur yang tegas gitu kan. Wah, yang gagah perkasa, siapa kau pun nama? Wih. Kalau kalian lihat ya, dari posisi saya nih, Pak Istanto bisa lihat reaksi Mei ya. Kalimat perkenalan saya yang pertama dengan yang kedua, responnya dia berbeda. Betul ya Pak Istanto? Betul ya. Begitu saya gunakan gaya-gaya sok-sok cool, sok-sok tegar, macam laki-laki Sumba gitu. Mei langsung begini. Beneran? Saya nggak buat-buat ya, betul ya. Kakak di sebelahnya lihat. Ketika kita melontarkan sesuatu, karena kontennya sama-sama ingin berkenalan, sama-sama ingin bertanya. Tapi cara kita bertanya itu menentukan respon yang bersangkutan, gitu ya. Kalau karakter itu yang diekspresikan pada waktu situasi tertekan atau ditinggikan. Ditinggikan itu maksudnya dipuji-puji. Ada kan orang yang kalau dipuji itu, wah, jangan ngomong gitu lah Pak lah, jangan suka puji-puji saya lah Pak ya. Saya nggak bisa kalau cuma pujian segitu doang, tolong lagi dong. Tolong lagi dong. Tolong. Soalnya saya haus pujian, saya haus validasi, saya gila pujian, tolong Pak, tolong puji lagi. Ada yang begitu, gitu ya. Lalu kalau temperamen, ini adalah situasi yang sifatnya asli, nggak bisa dibuat. Dia bawaan dari lahir, gitu ya. Temperamen, dia bawaan dari lahir, dipengaruhi sama gen dan DNA-nya, gitu ya. Nah ini teman-teman, temperamen itu terbentuk dari 3 komponen. Kode genetiknya siapa kak? Genetik orang tua, gitu. Papa mama kita, itu ada dalam diri kita. Lalu pengalaman hidup di masa lalu dan pola model. Pola model itu bicara soal prinsip hidupnya. Dia orangnya bagaimana.
Nah, itu akan menentukan temperamennya. Saudara-saudara, kalau dengar kata temperamen, temperamen ini artinya bukan marah-marah ya. Dibedakan ya. Pernah nggak dengar kata, kalau dengar orang marah-marah sedikit, kita langsung bilang, orangnya temperamen. Nah, saya mau meluruskan sedikit ya. Saya kasih Anda data, fakta, dan realita. Temperamen itu bukan marah-marah. Kalau yang suka marah-marah, namanya temperamental. Ya, beda. Kalau temperamen itu bicara soal sifat dasar yang dipengaruhi oleh gen seseorang. Temperamen. Nah, orang suka memotong kata talnya. Jadi temperamen. Padahal temperamen itu artinya bukan pemarah, saudara. Bukan. Jadi saya luruskan dulu ya, saudara. Kalau orang yang suka marah-marah namanya temperamental. Berasal dari dua kata, temper dan mental. Begitu ya. Ini temperamen. Dipengaruhi oleh gen bawaan dan pengalaman kita waktu kita bertumbuh dari kecil. Sementara karakter, begitu ya, itu terbentuk dari temperamen, pola didiknya, keyakinannya, motivasi hidupnya, termasuk juga pola asuh atau parenting. Begitu ya. Ini adalah hal-hal yang akan menentukan karakteristik kita, orangnya modelnya kayak bagaimana. Kalau ditanya, Kak, kalau modelan marah-marah begitu, itu masuknya temperamen atau ke karakter? Itu masuknya bukan ke temperamen, karena nggak ada temperamen marah-marah. Kalau karakter pemarah, ada. Orang yang kalau ngomong sedikit, dia jawabnya ngegas. Apa kabar? Apa kabar? Ngapain kau nanya kabar? Ada yang begitu. Ada yang kadang-kadang nih, kita lewat doang, kita lewat aja. Terus ada orang di sini, terus dia liatin kita. Apa kau lihat-lihat? Punya mata kau? Kau lihat yang lain aja. Loh, dia lupa. Kita ini kan benda yang kelihatan. Dia pikir kita ini makhluk astral. Nggak kelihatan. Ya kalau makhluk astral kita nggak bisa lihat. Ya, selama dia punya mata, dia lihat. Saya punya mata, saya bisa lihat Anda semua yang ada di sini. Dari depan, tengah, sampai ke belakang. Saya scanning satu-satu. Nggak bisa tiba-tiba kita bilang, apa kau lihat-lihat? Nggak suka kok. Pernah ada kejadian kan saudara, cuma gara-gara persoalan lirik-lirikan mata saja, orang bisa baku hantam. Benar. Saya juga pernah saksikan langsung, cuma gara-gara persoalan lirik mata saja. Jadi ini lirik mata ini bukan kayak lagu, lirikan matamu menyakit hati, kayak gitu-gitu ya. Gara-gara begini sedikit, kadang-kadang lirikan mata juga suka digunakan sebagai bentuk tendensi negatif ke laki-laki, saudara. Laki-laki nih sukanya lirik-lirik saja. Kadang-kadang suka begitu ya. Laki-laki suka lirik-lirik nggak, teman-teman? Saya tanya nih yang laki-laki nih, suka nggak laki-laki lirik-lirik? Suka ya? Ya kalau ada yang bagus, dia lirik. Ya kalau ada yang cantik, dia lirik, begitu kan. Ya kalau ada yang bening, dia lirik, begitu kan. Kenapa? Karena bawaannya begitu. Gitu ya. Karena kekuatan dan kelemahannya ada di sini nih. Di mata. Makanya seneng lihat yang bagus-bagus. Bagus ya ciptaan Tuhan, Nona manis ini barusan lewat. Tapi bilangnya gitu, bagus ya ciptaan Tuhan ya, lewat itu dia. Dia lupa di sebelahnya istrinya, saudara. Jadi kau pikir saya nggak bagus juga. Oh bukan, kau bukan nggak bagus sayang. Kau yang paling bagus, yang paling indah, anugerah Tuhan yang paling besar yang diberikannya kepada hidupku. Kalau yang ini mah lewat, ya memang lewat aja. Nona manis cuma lewat dong. Ini mah lewat, kalau ini nggak beda. Karena kau permanen. Kalau yang itu cuma rumah singgah. Ini akan sangat mempengaruhi kita. Terkait soal karakteristik. Lalu yang berikutnya adalah personality. Nah, kalau personality, dia dipengaruhi oleh temperamen, budaya. Budaya itu bicara soal etika setempat. Etika tiap orang atau tiap suku, tiap komunitas kan kadang-kadang agak berbeda ya, saudara. Kadang-kadang agak berbeda. Saya karena punya beberapa orang kawan dari Sabu, saudara. Jadi kan ada istilahnya cium sabu ya, Kak Jib ya. Kak Jibril orang Sabu. Saya waktu pertama kali berjumpa dengan orang dari Sabu, saudara. Saya agak kaget waktu pas salaman, ini jujur ini pengalaman pribadi. Itu tangan saya ditarik, saudara. Saya pikir mau ngapain gitu kan? Maksud saya salaman aja gitu kan. Nggak usah, saya pikir tarik mau ngapain, mau main panco kah gitu kan. Ini pengalaman pribadi ketemu pertama kali dengan orang dari Sabu, saudara. Nah, sini kakak. Saya bilang gini, mau ngapain? Sini kakak.
jujur, pertama kali saudara, pertama kali. Kalau sekarang saya sudah biasa gitu kan. Tapi awal-awal kan rasa, ngapain nih, mau ngapain? Saya sampai begini, sini kakak gitu. Ini cara kita menghormati tamu, cara kita menghormati orang, dan kita anggap sebagai saudara. Gitu ya. Tentu awal-awal bagi saya, ngapain? Saya agak gemetar-gemetar, mau ngapain, mau ngapain? Sini, sini. Sampai jujur, saya dipegang leher saya, saudara. Ini, hajar sudah. Pengalaman, saudara, pengalaman. Kalau sekarang saya sudah biasa, sekarang sudah biasa. Tapi awal-awal kan kalau belum terbiasa, bahkan mungkin nggak cuma di NTT kan banyak suku ya, saudara. Betul ya. Mungkin nggak semuanya melakukan, nggak semua betul Pak ya. Sumba apakah kayak begitu Kak? Sumba juga wajib, Sabu wajib. Mungkin kalau yang apa, Timor, Alor atau Flores, ada orang dari Timor atau Flores ini? Kayak begitu juga nggak? Seperti itu juga nggak? Hah? Apakah seperti itu juga Pak? Maksudnya di semua NTT gitu cara bersalamannya? Hampir semua ya, hampir semua ya. Tapi memang yang terkenal itu cium sabu itu ya KJB ya, terkenal. Saya awal-awal jujur saya kaget. Saudara kita gitu. Oh iya. Gitu. Awal-awal agak gemetar saya. Gemetar karena apa? Nggak terbiasa dengan budaya dan etika setempat. Nah, personality itu dipengaruhi oleh etika dan budaya setempat. Jadi kalau saya injak tanah NTT, saya harus membiasakan diri dengan etika setempat. Ya saya udah biasa, gitu ya. Mau cipika-cipiki, cium sabu kah, asal jangan cium-cium yang lain begitu kan? Gitu kan. Biasa saja. Saya waktu ke Wamena, cara mereka bersalaman agak sedikit unik, saudara. Wamena, Papua pegunungan. Cara mereka bersalaman bukan cuma salaman genggam tangan, tapi harus menarik salah satu ruas jari. Begini, saudara. Begitu. Ditarik begitu. Ya memang begitu. Jadi saya membiasakan diri sebelum singgah di sebuah tempat, saya harus pelajari dulu budaya dan etika setempat. Jadi kalau salaman kayak begitu ya nggak usah kaget. Gitu. Awal-awal ya ini nggak apa-apa lah, begitu kan. Saya masih agak traumatis pertama kali saya ketemu sama kawan dari Sabu itu, saya agak traumatis sudah. Saya kaget karena ditarik tangan, ditarik begini ya gitu. Kalau cuma tangan masih oke, gitu kan. Jadi ada orang yang kalau ketemu harus cipika-cipiki gitu ya. Sekalipun sesama jenis cowok-cowok ataupun sama dengan yang perempuan, ada juga yang etikanya kayak begitu. Nah, itu akan membentuk personality kita. Dan juga situasional. Situasional itu maksudnya kayak apa? Contoh, misalkan ketika saya berbicara di depan Anda, karena ini kan suasananya pelatihan, seminar, jadi saya nggak boleh membawakan personality seperti saya ketika di ibadah penghiburan, seperti di ibadah pemakaman. Terima kasih buat handai taluhan yang hadir, kami sangat bersyukur boleh menginjakan kaki di kota Sumbo. Aduh. Kalau di situasi kayak begini, Anda pikir gini, kau pikir nih pemakaman kah? Loh betul kan? Itu situasional. Jadi saya nggak bisa pasang personality yang kayak saya lagi di rumah duka. Kalau di rumah duka kan saya nggak boleh kayak begini. Nggak boleh kayak cekikikan, mondar mandir, nggak boleh. Harus tegak. Selamat datang, bla bla bla, gitu. Situasional itu akan mempengaruhi personality kita. Makanya saya tadi bilang, personality itu bisa dibentuk dan bahkan bisa diubah. Sekarang aja ada personality school. Dulu ada di Jakarta tuh ada yang namanya John Robert Power. Nah itu ngajarin apa? Itu ngajarin personality. Cara menyapa orang, cara melihat orang, cara berjalan, cara makan, table manners, begitu tuh, cara berbicara. Bayangin, yang kayak begitu aja saudara, ada ilmunya. Dan ini penting sekali untuk kita pelajari. Nah, kita akan belajar mengenai warna saudara, secara sederhana. Jadi ada warna merah, kuning, hijau, dan ungu. Nah, 4 garis vertikal dan horizontal ini menandakan apa? Contoh begini. Orang dengan warna merah, posisinya, Kak, kenapa dia nggak di kanan? Kenapa dia harus di kiri? Karena ini akan berhubungan dengan keterangan yang ada di atasnya dan di sampingnya. Orang merah adalah orang yang aktif, harus bertemu dengan orang. Kalau nggak ada orang, hidupnya sepi. Dan dia juga adalah orang yang berorientasi dengan tugas.
Ketemu orang, kerjakan tugas, prioritas hidup orang yang punya karakteristik warna merah. Lalu bagaimana dengan kuning? Sama, harus bersinggungan dengan orang lain, begitu ya. Orangnya aktif, nggak bisa diem, gitu ya. Dan juga senang sekali berjumpa dengan orang banyak, sekelilingnya harus dipenuhi oleh banyak orang. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang yang kalau ada dia, itu rasa kayak satu RT lagi bicara. Wih, apa kabar teman-teman, udah seru banget. Kalau bahasa anak sekarang tuh, nggak ada lu, nggak rame. Pasti ada orang-orang yang unik-unik kayak begitu tuh. Pokoknya kalau ada dia, rame sudah, picah semua gitu. Ada yang model kayak begitu. Nah, di sini kita belajar. Itu orang, itu makhluk, masuk karakteristik warna apa? Hari ini kita belajar. Lalu ada lagi orang yang karakteristik warna hijau. Berorientasi ke orang, tapi cenderung lebih pasif. Pasif itu lebih banyak kalau harus ditanya. Bukan bertanya, harus ditanya dulu. Kalau nggak ditanya, dia diam. Gitu ya. Ada warna hijau, lalu juga ada warna ungu. Ungu ini bahkan lebih pasif dari hijau. Itu kehadirannya antara ada dan tiada. Jadi cuma duduk, diam, menghangatkan bangku, begitu ya. Jadi datang dan pergi, tiada yang menyalami juga nggak jadi persoalan. Gitu ya. Nah, ini karakteristik warna ungu. Nah, nanti kita belajar nih. Nanti saya juga akan kasih contoh. Saya ini masuknya di merah, kuning, hijau, ungu. Gitu ya. Nah ini. Nah, teman-teman, ini adalah orientasi cara bertindak dan perilaku. Orang dengan karakteristik warna merah adalah orang yang mengedepankan kognitif. Kognitif itu bicara soal pola pikir. Motorik. Orangnya cepat berpikir, cepat bertindak. Perasaan orang lain bagaimana, Kak? Urusan lain. Ya, bodoh amat. Yang penting maju dulu, hajar dulu, lakukan dulu. Lebih cepat, lebih baik. Nah, efeknya bagaimana? Urusan belakangan. Yang kuning, gitu ya. Afektif itu bicara soal pola rasa dan pola tindak. Nah, ini kalau mau melakukan sesuatu, dia pikirin juga perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nggak bisa diem, harus ngelakuin. Nggak boleh cuma omon-omon, yuk bareng-bareng kita lakuin. Gitu. Karena dia orientasinya ke orang, nggak bisa hidup tanpa orang lain. Lalu ada orang hijau, gitu ya. Orangnya perasa, orangnya juga berpikir, begitu ya. Dan ini cenderung orangnya nggak enakan. Kecenderungannya nggak enakan. Nanti saya juga akan kasih contoh tokoh-tokoh di Alkitab yang pewarnaannya kayak begini, saudara. Lalu ada orang ungu, gitu ya. Banyak berpikir, sensitif orangnya, banyak merasa, gitu ya. Tapi biasanya, aduh kesian ya, tolong nggak ya, aduh kesian ya, tolong nggak ya, gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Nggak ngapa-ngapain. Kesian ya, gitu kan. Pola rasanya tinggi. Tapi kalau saya tolong, nanti begini, gitu. Ada orang yang unik-unik kayak begitu, teman-teman. Kesian ya, kenapa kita nggak tolong ya? Tapi dia sendiri nggak mau nolong. Gitu. Ada lah yang kayak begitu, gitu ya. Kalau nggak ada di sini, mungkin di luaran sana, saudara. Nah, menariknya, berdasarkan buku Motivational Living, populasi orang dengan warna merah, kuning, hijau, dan ungu, kita lihat persentasenya, saudara. Orang dengan persentase warna merah hanya 3% di dunia. Dengan warna kuning, orangnya ceria, cheerful, so asik, kalau ketemu orang temannya banyak, 17%, 69% yang orangnya pasif, cinta damai, nggak enakan, pengalah, pandai berdiplomasi, bernegosiasi, lebih banyak, 69%. Gitu ya. Makanya kan negara kita atau mungkin orang-orang di seluruh dunia kan kalau dipenuhi sama orang-orang hijau, kalaupun ada yang berperang, sudah ada yang berperang gitu ya. Ya mungkin itu salah satu faktor karena ada 3% ini, saudara. Gitu ya. Orangnya, wah, perang, hajar, nggak usah pikirkan orang lain. Nah, modelnya kayak begitu. Orang-orang dengan karakteristik warna ungu kurang lebih ada 11%. Gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, begitu ya. Konsep mengenai warna, merah, kuning, hijau, dan ungu, kurang lebih juga sama. Nah, kita akan belajar sedikit karakteristiknya, saudara. Merah, kuning, hijau, ungu. Ya, sama-sama bilang, merah, kuning, hijau, ungu.
Orang dengan kecenderungan warna merah, begitu ya, adalah orang-orang yang punya kemauan kuat, mandiri, suka resiko, suka tantangan, mampu melihat jauh ke depan. Ulet. Ulet ini maksudnya bukan ulet kepompong kupu-kupu ya, saudara. Ulet tuh maksudnya kalau kerja tuh, wah, kadang nggak kenal waktu. Ulet tuh. Fokus pada tugas, berani dan cepat ambil keputusan. Pokoknya sekali rapat selesai semua sudah, harus langsung jalan. Modelannya kayak begitu. Punya daya kompetitif gitu ya, suka dengan perubahan gitu ya. Orangnya bosenan. Pokoknya enggak boleh begini-begini terus, harus ada sesuatu hal yang harus kita lakukan ke depan. Pendiriannya teguh, enggak gampang digoyangkan gitu ya. Senang berpetualang gitu ya, orangnya juga gigih, praktis, ekstrovert. Ekstrovert itu artinya apa, saudara? Terbuka. Kalau nggak suka sama seseorang, nggak suka dengan sesuatu, ngomong. Orang merah akan ngomong, saya nggak suka sama kau. Gitu. Dia nggak pusingin perasaan Anda kayak gimana, nggak apa-apa. Nggak suka dia ngomong aja, saya nggak suka nih dengan gaya Anda begitu. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang mungkin dia merasa itu bukan bermaksud untuk menyakiti, cuma terbuka aja kalau ngomong. Jadi ngomong jangan sembunyi-sembunyi, seperti kasih, gitu kan? Nggak tersembunyi, harus ditegur dengan nyata. Gitu. Realistis, suka memimpin, percaya diri, gitu ya, dan selalu bertanya apa yang harus kita lakukan. Karena dia orangnya nggak suka hal-hal yang membosankan, sukanya dengan perubahan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, gitu kan. Terus terang, seorang perintis dan pantang menyerah. Ini adalah orang-orang dengan kecenderungan warna merah, saudara. Nah, selain punya kecenderungan, setiap warna juga punya titik kritis, gitu ya. Jadi kami tidak menggunakan istilah kelebihan kekurangan, enggak. Kami yang gunakan istilahnya kecenderungan dan titik kritis. Nah, ini titik kritisnya orang merah, saudara. Kurang berempati, kayak tadi saya bilang. Saya nggak suka sama Anda, kalau saya nggak suka, saya akan bilang saya nggak suka. Karena saya kalau ngomong terus terang. Bukan terang terus, kalau terang terus lampu Philips, saudara. Saya ngomong terus terang aja. Persoalan Anda suka atau tidak suka dengan itu urusan Anda, bukan urusan saya. Suka maksa, nggak sabaran, cepet dong. Kalau kerja harus cepet. Kalau tadi kan Kak Adrian bilang ada salah satu ciri pemimpin, cekatan ya Kak Adrian. Cekatan, nggak suka yang lambat-lambat. Ayo jangan kayak keong. Kalau kerja cepat-cepat, semangat. Wah, modelannya kayak begini nih. Titik kritisnya orang merah nih. Suka berontak. Karena punya kecenderungan nggak suka diatur. Mungkin ada juga orang-orang seperti itu di antara kita atau di sekitar lingkungan kita yang modelnya kayak gitu. Suka ngomong, tapi giliran dengar orang lain ngomong, cepetan kayak ngomongnya gitu. Tapi kalau giliran dia ngomong, dia nggak suka dibantah. Gitu ya. Ada orang-orang yang unik-unik kayak gitu, saudara. Nanti kita akan cek tuh, apakah kita salah satu di antaranya. Tebal rasa ini kayak kurang berempati, keras, gitu ya. Ambisius, cenderung ngebosi. Ayo jalan ini, kerjakan ini. Konsumsi siapkan ya, saya nggak mau tahu ya, semua harus beres ya. Dari awal sampai akhir semua harus beres. Panitia tolong siapkan ini, modelnya kayak begitu. Ngebosi. Individualis, yang penting adalah apa pendapatnya, bukan pendapat orang lain. Agresif. Kalau nggak suka dia serang. Kalau nggak sependapat bubar jalan, cari yang lain. Saya cuma mau apa yang bisa sejalan, sevisi misi dengan saya. Nah, modelan orang merah, gitu ya. Workaholic, gila kerja. Wah, kalau ngerjain sesuatu nih sampai begadang-begadang dilakuin. Takut kehilangan otoritas. Suka memimpin, tapi nggak suka dipimpin. Jadi apa-apa maunya harus saya. Oh ya, nanti kita akan mau mengadakan panitia pasca nih. Siapa yang mau jadi ketua? Saya. Oh, yang jadi ketua pasca sesi acaranya siapa? Saya. Ini konsumsinya siapa? Saya lagi. Semua mesti saya. Gitu ya. Karena orangnya dominan. Apa-apa harus all about me. Bukan all about you, all about me. Gitu ya. Arogan, cenderung intimidatif, kurang sensitif, suka mendominasi, kaku orangnya. Nggak fleksibel. Kalau A, B. Nggak ada A plus, A min, B plus, B min, nggak ada. Kalau strict, kalau menjalankan sesuatu atau memutuskan sesuatu, strict, harus lakukan kayak begini, nggak boleh yang lain. Gitu ya. Suka bersaing, dia senang sekali ada lawan. Gitu ya. Jadi kalau dia lihat kira-kira misalkan di gereja begitu ya, ada panitia Pak Gembala pilih ketua Natalnya bukan dia gitu kan, dia akan lihat siapa calon kompetitornya. Dia akan bidik gitu, dia akan scanning tuh. Wah, gimana caranya supaya saya pengaruhi Pak Gembala, harus pilih saya. Jangan pilih dia. Gitu ya. Dia orangnya banyak mau, suka berdebat.
Titik kritis ya, suka berdebat, mudah resah. Kalau duduk nggak sabaran, saudara. Ciri-ciri orang merah, kalau duduk nggak sabaran. Dengerin orang ngomong dia nggak sabaran, gitu ya. Karena dia maunya dia yang ngomong, gitu ya. Bicara belak-belakan, egois, suka nekat, kadang kurang perhitungan, cenderung menguasai, dan gampang apa? Gampang bosen. Itu orang merah, gitu ya. Sekarang kita ke yang berikutnya. Nah, ini orang kuning, gitu ya. Kalau yang kuning, saudara, kalau yang kuning, perhatikan kecenderungannya cepat membangun hubungan. Kalau ketemu orang lain tuh langsung, halo, apa kabar, gitu ya. Orang kuning ini temannya banyak, saudara. Anda pasti akan menemui atau mungkin Anda salah satu di antaranya yang kalau ketemu orang tuh seneng banget, suka jadi center of attention, suka menjadi pusat perhatian. Kalau ada dia pasti komunitas itu rame, gitu ya. Paling perhatian, gitu ya. Dan selalu mikirin orang lain, nggak cuma mikirin dirinya sendiri. Yang berikutnya, gitu ya, orangnya juga antusias. Kalau ngomong seolah-olah kayak nggak ada kepalsuan dalam mukanya, saudara. Padahal kita nggak tahu palsu atau enggaknya kan. Kadang, apa kabar? Oh baik, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kalau ngomong gitu, saudara, ekspresif gitu, bukannya apa kabar, saudara? Baik, dahsyat, luar biasa. Apanya yang luar biasa kalau nada bicara begini, saudara? Wah, kalau orang kuning enggak, dahsyat, yes, yes, yes. Kalau genggam tangan juga genggam tangan yang gitu ya. Kalau nggak bisa gini, nah gitu. Itu mungkin orang Sabu yang salaman mas saya tuh, kalau nggak orang merah, orang kuning itu. Kalau ketemu harus, wah, jabat tangan, genggam tangan, begitu kan. Yang kalau ngomong harus suaranya agak keras-keras, begitu ya. Orangnya juga hangat, seorang motivator yang baik, orangnya tulus, terbuka, responsif. Tidak ada rahasia di antara kita. Jadi kalau mau ada apa-apa, cerita aja ke gua. Cerita ke saya. Orang kuning terbuka. Terus temannya bilang begini, tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Oh tenang. Saya akan cerita ke siapa-siapa. Terus dia ketemu lagi sama sini. Mau tahu denger cerita teman saya nggak? Orangnya terbuka soalnya, gitu ya. Jadi nggak ada rahasia di antara kita, gitu ya. Kecenderungannya bocor mulut, gitu ya. Pokoknya orang ngomong apa dia ceritain, gitu. Kenapa? Karena biasanya pergumulan hidup orang lain bisa jadi bahan cerita yang panjang, gitu kan. Orangnya juga flamboyan. Flamboyan tuh necis gitu ya. Jadi kalau di depan orang tuh dia harus yang kalau anak sekarang bilang OOTD, outfit of the day. Hari ini harus pakai ini, kemejanya begini, matanya begini, alisnya begini gitu ya, rambutnya begini ya gitu. Kalau ketemu orang itu flamboyan. Kalau laki-laki itu kayak Don Juan gitu. Wow, kalau ketemu tuh harus necis, keren. Jadi kalau senyumnya begini gitu ya. Kalau salam begini-begini ya gitulah modelnya. Kan suka narik perhatian gitu ya. Orangnya juga optimis, kalau ngomong spontan, uhuy gitu ya. Gitu. Kalau ngomong spontan aja, kenapa orangnya rame? Orangnya juga ekspresif, seperti tadi saya bilang, orangnya juga ramah kalau sama orang baru. Orangnya juga humoris, suka ngelucu gitu ya. Jadi kita kalau dekat orang-orang kuning tuh bawaannya happy aja, senang gitu. Masalah kayak hilang sejenak gitu ya. Hilang tapi sejenak gitu. Tapi begitu dia nggak ada, masalahnya nambah terus gitu ya. Orangnya juga persuasif, kalau ngajakin orang, kalau mempengaruhi orang, pintar sekali. Sales, kalau dipenuhi dengan orang-orang dengan karakteristik kuning, Anda pernah ketemu sales nggak orang-orang marketing? Atau mungkin ada yang pernah kerja jadi marketing, saudara? Pernah kerja di marketing, sales gitu? Sales barang kah, sales jasa kah, sales apa gitu. Saya pernah kerja jadi marketing, sales, saudara. Gitu ya. Kalau Anda pernah dengar PT namanya Orang Tua Group, saudara. Kan kalau Anda dengar OT, jangan pikirannya anggur merah, saudara. Anggur kolesom, anggur putih, anggur hijau, enggak. Produknya banyak. Jadi ada formula, terus wafer juga banyak gitu, sikat gigi, pasta gigi, banyak gitu. Pernah marketing tuh kalau dipenuhi dengan orang-orang kuning, kalau nawarin sesuatu, saudara, bombastis. Pak, ini saya mau tawarkan TV ini, saudara. TV ini, Pak, kalau Anda pencet bisa nyala. Bener, Pak, saya nggak bohong. Kalau Anda pencet remote-nya 2 kali, dia bisa bicara. Bener, Pak. Begitu Anda pencet 3 kali, dia akan keluar gambar. Bagus gambarnya. Kalau ngomong gitu.
bombastis. Makanya kalau jualan barang cocok banget. Padahal kan TV ya biasalah, tinggal dipencet, nyala gitu aja kan. Tapi kalau di tangan seorang kuning, di tangan seorang yang punya karakteristik kuning, wah, apa yang kecil bisa jadi besar, saudara. Tapi yang besar omongannya, bukan faktanya, saudara. Gitu ya. Orangnya juga populer, terkenal, paling dikenal lah pokoknya. Karena kalau ada dia selalu rame terus. Orangnya fleksibel, komunikatif, menyenangkan. Ada dia pasti bikin kita senang. Menarik, mempesona, meyakinkan. Seorang inspirator yang baik. Orangnya juga ceria. Jadi bawaannya senang terus. Bawaannya senyum terus gitu ya. Mungkin ada luka di balik senyum, dia nggak peduli, saudara. Pokoknya yang penting senyum terus, begitu ya. Orang lain nggak perlu tahu luka saya. Orangnya lincah. Kalau mau ngapa-ngapain, dia suka bertanya begini, siapa? Maksudnya gini, siapanya itu apa? Sama siapa? Karena buat dia penting siapa orang yang akan bekerja sama dengan dia. Sama siapa saya? Kalau tadi kan orang merah apa? Apa yang mesti kita kerjakan? Kalau ini orang kuning, dengan siapa kita mengerjakan? Karena dia butuh orang banyak, gitu ya. Terutama orang-orang yang dekat dengan dia. Orangnya juga mudah beradaptasi, modis, kayak tadi saya bilang, ngikutin tren. Berbelas kasihan, kreatif, inovatif, dan mudah rekonsiliasi. Gampang memaafkan. Gitu ya. Titik kritisnya. Titik kritis orang kuning. Emosional. Nah, saudara-saudara, kalau Anda dengar kata emosional, saya mau luruskan lagi sedikitnya. Sama kayak temperamen sama temperamental. Kalau Anda dengar kata emosional, emosional itu artinya bukan pemarah. Emosional itu maksudnya begini, dia mengekspresikan emosinya. Emosi kan macam-macam. Bisa sedih, bisa senang, bisa bergirang, bersuka. Dan dia tunjukin. Jadi kalau emang ada yang dia lagi sedih, dia tunjukin emosionalnya dia munculkan. Ingat ya, emosional bukan berarti pemarah. Enggak. Emosional itu maksudnya begini, apa yang dia rasakan dalam hatinya saat itu dia tunjukin. Gitu. Jadi kalau dia lagi sedih, dia nggak bisa pura-pura ketawa. Kalau dia lagi senang, walaupun orang lain sedih, dia mah ketawa aja. Karena memang emosionalnya lagi begitu. Orangnya nggak teliti, nggak detail. Karena ngomong terus kan, ngomong terus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dia ngomong terus beralbum-album, saudara. Orangnya juga gampang lupa, karena kebanyakan ngomong jadi gampang lupa. Haus pujian, karena dia center of attention. Dia adalah pusat perhatian. Pokoknya kalau saya hadir, semua orang harus lihat saya. Semua orang harus perhatikan saya. Kalau saya ngomong terus orang nggak perhatikan saya sedih. Orang kuning, gitu ya. Orangnya juga gampang berjanji, egois, suka berdalih, banyak alasan. Suka cari-cari alasan. Kemarin kenapa nggak muncul? Oh ya sorry, bukan nggak muncul, gue lagi sibuk banget. Aku lagi banyak kerjaan, dari pagi ke sini, siang ke sini, sore ke sini, dari malam juga ke sini. Wah pokoknya sibuk banget lah gitu. Suka banyak cari-cari alasan, gitu ya. Orangnya juga impulsif, suka memaksa, cerewet, banyak bicara. Ini ciri-ciri orang kuning, saudara. Tadi saya udah bilang ya, saya kasih contoh beberapa tokoh di Alkitab yang merepresentasi warna-warna tersebut. Bombastis, hiperbola. Kalau ngomong begitu, saudara. TV ini, kalau Bapak beli TV ini akan memberikan kenyamanan 75%, meningkatkan kebahagiaan hidup Anda. Ada pernah ketemu nggak orang-orang yang kalau ngomong tuh, kalau anak sekarang bilang lebay gitu. Cuma persoalan TV, masa mempengaruhi 75% kebahagiaan hidup beta? Mana ada? Ada kalau Anda ketemu sama orang kuning. Ngomongnya bombastis, gitu ya. Nggak terstruktur, ngomong aja terus. Yang penting ngomong, jangan sepi. Kalau sepi dia bosan, gitu ya. Pendengar yang kurang baik. Kenapa? Karena dia cerewet, banyak bicara, nggak suka dengar orang bicara. Gampang kompromi. Moody itu artinya mut-mutan. Kalau suasana hatinya lagi nggak enak, dia cemberut gitu. Girang, marah. Dia nggak bisa sembunyikan emosinya. Takut ditolak, orangnya juga ceroboh, suka berandai-andai, terburu-buru kalau melakukan sesuatu. Aktivitasnya banyak. Ada aja yang dikerjakan. Kalau nggak ada yang dikerjakan, dia cari-cari kerjaan yang bisa dikerjain, saudara. Yang penting kesannya sibuk aja. Banyak aktivitas, sering kurang istirahat. Kemauannya lemah, gitu ya. Sulit menyimpan apa ini? Bukan menyimpan tabungan ini ya. Menyimpan rahasia. Kenapa? Karena orangnya terbuka.
derita orang lain adalah sumber pembicaraannya kepada orang yang baru. Saudara. Gampang dipengaruhi kekanak-kanakan. Kenapa kekanak-kanakan? Karena kalau nggak diperhatiin gampang ngambek. Kenapa? Karena dia center of attention. Dia adalah pusat perhatian. Jadi kalau dia berisik, dia ngelucu, dia ngomong, nggak ada yang dengerin, ngambek dia. Gitu ya. Lalu orangnya juga suka memotong pembicaraan, boros, reaktif, norak. Gitu ya. Norak itu maksudnya begini, norak itu dia tunjukkan itu sebagai salah satu bentuk cari perhatian orang. Jadi dia mesti agak-agak norak gitu. Ih kok keren banget sih muka kamu hari ini gitu ya, sebelah make up, sebelah enggak, ya gitu. Biarin aja. Yang penting kan saya hadir, beta jadi pusat perhatian. Ih kamu kok keren ya, alisnya satu ke kiri, satu ke kanan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa norak. Dia begitu kenapa? Supaya orang lain lihat dia. Gitu. Orangnya juga gampangan. Itu kuning ya saudara. Nah, lalu yang berikutnya, deretan orang hijau. Nah ini. Orang hijau kecenderungannya ramah. Sabar. Bahkan sabarnya ini sabar. Kooperatif. Gampang diajak kerjasama. Orangnya setia. Orangnya setia. Gitu ya. Rasa empatinya tinggi. Ini orangnya nggak enakan. Orang suruh kita ke kiri, walaupun kita mau ke kanan, dia ke kiri. Kenapa? Karena nggak enakan. Gitu ya. Orang suruh duduk, padahal kita pengennya berdiri. Duduk dong, jangan berdiri. Ya udah duduk deh. Kenapa kok duduk? Karena orangnya nggak enakan. Gitu ya. Seorang mediator yang baik suka ngalah. Kalau berkonflik, dia cenderung nggak agresif. Ya udahlah, daripada masalahnya jadi panjang dan lama kayak coki-coki, udah saya ngalah aja. Gitu ya. Ada orang-orang yang modelnya kayak demikian. Suka damai, karena dia suka damai, jadi apa-apa ngalah aja terus, makan hati terus, begitu ya, orang hijau, gitu ya. Orangnya suka berkorban, rendah hati, diplomatis. Kenapa? Karena kalau ngomong dia bisa pelan, santai, you mau ngomong kemana, beta ikutin. Orangnya diplomatis. Kalau ngobrol sama orang tuh nggak langsung dar-der-dor. Kamu salah ya, kamu banyak dosa, bertobat kamu. Enggak. Itu kalau merah, tapi kalau hijau enggak. Hijau ada apa? Ada masalah apa? Sini beta bantu, beta dukung dalam doa. Orang hijau. Pembawaannya tenang, cool, calm, and confidence. Santai. Orangnya juga bersahabat. Ini disukai banyak orang nih, gitu ya. Penuh perhatian, orangnya gampang diduga. Kenapa gampang diduga? Karena orangnya tidak suka dengan perubahan yang terlalu sering. Jadi kalau dia biasa katakanlah minum 1 hari 1 botol, dia akan lakukan tuh 1 hari 1 botol. Dia nggak suka dia botol. Kenapa? Karena nggak biasa. Nggak terlalu suka dengan perubahan yang banyak. Orangnya juga baik hati, team person. Team person itu maksudnya begini, dia nggak bisa kerja sendiri, harus ada orang lain. Senang sekali bekerja. Kamu sesi konsumsi, jangan sendiri dong. Saya boleh nggak kak pilih orang lain buat temenin saya? Oh boleh. Saya boleh nggak kak konsumsinya ada PIC-nya? Oh boleh. Boleh nggak kak di dalam konsumsi ada transportasi konsumsi? Oh boleh. Kumpulin aja semua, gitu ya. Biar rame, begitu kan. Orangnya nggak suka sendirian. Praktis, tidak ekstrim. Nggak suka hal-hal yang udahlah biasa aja. Nggak usah aneh-aneh. Nah gitu. Orang hijau nih, gitu ya. Orangnya juga lembut, sederhana, tunduk. Diperintah apa? Manut. Suka membantu, dia pikirkan orang lain, murah hati juga, sangat toleran. Dan ketika diperhadapkan dengan sebuah tantangan, dia akan tanya, bagaimana caranya? Tolong kasih tahu saya, tolong arahkan saya. Nah ternyata orang hijau juga punya titik kritis teman-teman. Apa itu? Pasif. Karena dia nggak suka jadi pusat perhatian, jadi lebih suka diem aja. Ditanya baru jawab. Gitu ya. Ditanya baru sampaikan pendapat, begitu ya. Kalau nggak ditanya ya udah diem aja. Orangnya juga cenderung apatis. Ada yang tahu apatis nggak teman-teman? Oh apatis itu kak, lagunya si Rossi, apatis. Oh bukan ya? Itu malah apa? Lagu apa? Yang cewek-cewek, lagu apa itu? Yang si Rossi Blackpink ya? Apate ya? APT, yang suka gitu tuh. Apate, gitu tuh. Orangnya juga penuh ragu-ragu.
Ini orang hijau kalau merencanakan sesuatu, jalan nggak ya? Gitu. Bisa nggak ya? Nah teman-teman udah mulai mikir-mikir, wah beta yang mana ini pelan-pelan. Tenang, masih ada satu warna lagi. Orangnya juga pesimis, terlalu hati-hati. Karena orangnya penakut, dia terlalu hati-hati. Orangnya suka berpuas diri, udahlah cukup. Segini aja udah cukup, more than, kayak lagu kan, more than enough for me God. Cukup, segini cukup bagi orang hijau. Orangnya juga lambat, suka membatasi diri, dia menghindari resiko, perubahan, konflik. Pokoknya jangan sampai ribut-ribut lah. Udah kita mau orangnya tenang-tenang aja. Kau mau apa? Udah beta ikutin. Gitu ya. Kurang inisiatif karena orangnya pasif. Orangnya juga posesif. Posesif itu maksudnya begini. Kalau sama sesuatu tuh dia melindungi banget. Posesif. Gitu ya. Kayak misalkan kayak cewek cowok gitu ya. Kalau dalam in relationship, posesif itu artinya begini, kalau kemana-mana harus lapor, harus bilang, kok nggak WA sih? Kok update status nggak nge-tag saya sih? Nah kayak begitu. Kok mau doa nggak kabarin saya sih? Oh gitu, orangnya posesif, takut kehilangan, gitu ya. Bergantung sama orang lain, makanya dia nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Dia akan tanya gimana caranya, kasih tahu saya, dia butuh orang lain buat ngarahin. Gampang setuju, pemalu, suka menunda, mudah dimanipulasi, gampang males, dan sifatnya follower, bukan trendsetter. Kalau trendsetter, merah, kuning trendsetter, tapi kita mah follower aja, ngikut aja, gitu ya. Warna yang terakhir, kecenderungan warna ungu. Orangnya teliti, sistematis, detail, analitis, tepat, peka, kualitasnya harus bagus. Nggak mau yang ece-ece, harus perfect. Gitu ya. Segala sesuatu orangnya harus perfect. Kenapa? Karena sifatnya perfeksionis. Orangnya juga harus suka dengan suatu hal yang bagus, berkualitas bagus, sempurna. Logikanya main. Kalau kita adakan kegiatan ini, dari pagi sampai malam, hitung budgetnya berapa. Cukup nggak uang kita? Kalau nggak cukup, bagaimana caranya? Logikanya jalan terus. Kalau menjelaskan sesuatu, pemahaman dasarnya harus kasih tahu. Dia nggak bisa main asal terima-terima doang. Ini orang ungu, saudara. Orangnya juga inventif, suka melihat sesuatu dengan cara yang baru. Kenapa? Karena dia seorang tipikal orang pemikir. Kalau orang planningnya A, orang ungu bisa sampai C. Plan B, plan C, mereka bikin. Mereka punya. Kenapa? Untuk jaga-jaga. Karena orangnya model tipikalnya demikian. Orangnya juga cerdik, suka dengan fakta. Data, fakta, dan realita. Gak suka ngomong-ngomong, kalau dia omong, agak takut, agak malu dia. Pokoknya dia suka dengan suatu hal yang fakta. Orangnya juga birokratis. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang ASN begitu ya. Jadi segala sesuatu nggak boleh main asal tabrak. Ada aturannya, ada SOP-nya. Nah orang ungu selalu berprinsip ikutin aja aturannya. Kalau aturannya kayak begitu, ya wis monggo kita ikutin, gitu ya. Konvensional itu begini saudara, orangnya jadul, nggak terlalu suka dengan cara-cara yang baru. Orang ungu ini lambat dengan perubahan. Dia masih suka dengan cara-cara yang dia yakini itu paling benar. Punya standar tinggi, penuh dengan pertimbangan, orangnya kritis banget, gitu ya. Rasional, akurat, bisa menguasai diri dengan baik. Orangnya juga mawas diri, nggak banyak ngomong, disiplin, bukan diselipin ya saudara, disiplin, bukan diselipin. Dia kalau diperhadapkan dengan sebuah proyek atau masalah, dia akan bertanya, mengapa? Mengapa itu maksudnya begini, mengapa kita harus lakukan ini? Atau kalau dia ditunjuk jadi ketua, kenapa saya? Kenapa nggak orang lain? Nah pertanyaannya selalu begitu, kecenderungannya lebih reflektif pertanyaannya. Orangnya juga tekun, serius, teratur, rapi, ekonomis, efisien, dan introspektif. Titik kritisnya, ini orang ungu saudara. Sulit ngambil keputusan. Kenapa sulit ngambil keputusan? Karena plannya bukan cuma A, tapi ada B dan ada C. Banyak mikir, tapi lambat mengeksekusi. Orangnya curigation. Kalau apa-apa serba curigaan.
Orangnya bisa dipercaya nggak ya? Gitu. Kalau kita lakuin kayak begini, kira-kira dia bisa nggak ya? Gitu. Orangnya juga pesimis, perfeksionis. Segala sesuatu harus bagus. Kalau nggak bagus, dia marah. Kalau bergaul, selektif. Dia nggak bisa bergaul dengan semua orang. Hanya dengan orang-orang tertentu. Orangnya juga subjektif. Subjektif itu maksudnya begini, harus dari sudut pandangnya dia. Bukan dari sudut pandang orang lain. Jadi kalau menurut saya bagus, menurut kau nggak bagus, yang bagus yang mana? Menurut saya. Karena subjektivitasnya tinggi. Orangnya juga sulit percaya, cuek, cenderung sombong, takut dikritik. Takut gagal, terlalu khawatir, introvert, tertutup. Ini lawan katanya ekstrovert ya. Kalau ekstrovert kan lebih terbuka. Kalau ngomong ada masalah apa dia ngomong, tapi kalau introvert dia lebih tertutup. Kaku, suka menilai orang lain seperti standarnya dia. Harusnya nggak gitu. Harusnya gini. Kita nggak boleh kayak begitu. Kita harusnya kayak begini. Dia pakai standarnya dia untuk menilai kinerja orang lain. Yang berikutnya sama, tukang kritik. Harusnya nggak gitu deh, Kasiawan ngomongnya deh. Kasiawan kayak pakai baju kayak nggak cocok tuh begitu tuh. Harusnya gitu tuh. Ada yang kayak begitu. Diem di belakang, dia kritik, dia catat, dia liatin, gue foto ini nih. Orang ungu. Nah yang menarik saudara, ternyata warna karakteristik dalam kehidupan kita tidak ada yang 100% satu warna. Jadi ada kombinasi warnanya. Gitu ya. Jadi yang membedakan hanya persentasenya. Gitu ya. Jadi misalkan kalau ada orang merah, Kak ini 100% merah. Nggak mungkin. Dia ada temennya, ada warna sekundernya. Jadi selain ini warna primer, ada warna sekundernya. Dia bisa merah kuning, merah hijau, merah ungu. Begitu pula dengan yang kuning, ada kuning merah, kuning hijau, kuning ungu. Begitu pula dengan yang hijau dan yang ungu. Setiap hal dalam diri kita, karakteristik kombinasi warnanya itu ada. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman di asesmen yang sebentar nanti kita akan lakukan, minta tolong panitia bisa persiapkan, dan teman-teman juga kalau bisa ada alat tulis, karena ini ngisinya harus pakai alat tulis teman-teman ya. Gitu ya. Ini terkait soal segmentasi. Jadi nanti teman-teman ketika kita akan melakukan tes, gitu ya, hasilnya ada segmentasinya. Yang masuk kategori hitam gelap ini, berarti tingkat validitasnya cukup. Tapi kalau nanti didapati ada di lembar asesmen tersebut ada kolom 1, 2, dan 3, itu artinya tingkat validitasnya cukup rendah. Gitu ya. Nanti kita akan mengerti itu kalau kita udah pegang kertasnya. Nah, sekarang teman-teman kertas itu akan dibagikan. Nanti satu orang akan mendapatkan 2 lembar kertas. Satu orang akan mendapatkan 2 lembar kertas. Gitu ya. Nanti saya akan pandu teman-teman cara mengisinya. Gitu ya. Saya akan pandu teman-teman untuk cara mengisinya. Saya minta tolong multimedia, di folder itu ada 2 file foto, fotonya tolong diklik, judulnya lembar assessment, yang tanda petik 1 sama tanda petik 2. Ada file foto, ada gambar judulnya lembar assessment, ada 2. Dua-duanya tolong dibuka. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya teman-teman, saya akan jelaskan satu-satu. Boleh minta tolong dibantu ditayangkan. Nanti saya akan jelaskan ke teman-teman cara mengisinya. Lembar yang pertama teman-teman, lembar yang pertama itu boleh minta contoh kasih Kak? Ini nih. Oke, baik. Nih teman-teman, lembar yang pertama itu adalah lembar yang ini, yang ada tulisan tes karakter kita. Ini adalah lembar pertama. Lembar pertama itu yang ada tulisan tes karakter kita. Gitu ya. Satu orang dapat 2.
Yang pertama tes karakter kita, yang bagian tengah, lalu nanti baru yang di belakangnya yang ini nih. Yang ada tulisan personality, karakter, temperamen, itu lembar kedua. Ya. Nanti saya akan pandu pelan-pelan cara mengisinya ya teman-teman. Sebelumnya saya minta tolong multimedia untuk menayangkan filenya. Namanya lembar assessment. Di folder materi IL. Jadi ada di dokumen itu ada folder materi IL. Lalu ada file namanya lembar assessment. Boleh minta tolong? Teman-teman kasih nama dulu. Tolong kasih nama dulu. Di situ ada keterangan identitas ya. Nama, gerejanya dari mana, jabatannya apa, gitu ya. Kalau pengurus pemuda, remaja, atau Kak, saya cuma jemaat, nggak apa-apa, tulis saja jemaat. Tanggalnya itu tanggal hari ini ya. Tanggal waktu kita tes. Bisakah yang multimedia? Bisa? Oke, teman-teman isi datanya dulu ya. Nama, gereja, jabatan, dan tanggal. Nah teman-teman, saya minta tolong, saya minta tolong dalam mengerjakan ini tidak perlu nyontek kah atau tanya kanan kiri, enggak, karena ini tentang dirimu, bukan tentang orang lain. Kalau kau tanya orang lain, nanti tingkat validnya jadi rendah, gitu ya. Dan kalau tingkat validitasnya udah rendah, yang harus dilakukan adalah tes ulang. Ya. Nanti teman-teman bisa bawa contoh file ini, dipraktekin ke gereja teman-teman, ke sekolah, ke kampus, tempat pekerjaan, di keluarga juga bisa. Saya pernah praktekin ini ke keluarga saya. Saya suruh istri saya isi tes ini. Ini oke. Baik. Nah teman-teman, ini adalah lembar yang pertama. Boleh minta tolong Kak, di zoom Kak. Di zoom aja, diperbesar sedikit. Di zoom lagi sedikit. Diperbesar. Iya oke. Terlalu besar. Ke bawah sedikit Kak. Nah, begini teman-teman. Di sini, boleh tarik ke bawah Kak. Kita mau lihat nomor satu. Ya. Nomor 1. Tapi ditarik ke bawah bisa nggak? Nah. Di drag ke bawah, pencet mouse-nya di drag ke bawah. Nah ini, oke teman-teman perhatikan, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang nomor 1 ini. Ini ada 24 item. Ini ada 24 item yang harus kita pilih, tapi ingat, pilih sesuai realita kita, bukan idealisme kita. Maksudnya apa Kak? Contoh, ini contoh ya. Kalau dibilang begini, saya orangnya pelit. Terus tiba-tiba yang Anda isi, murah hati. Nah itu namanya Anda isinya sesuai idealismenya, bukan realitanya. Kalau pelit, bilang pelit. Kalau sombong atau mudah marah, bilang mudah marah. Semakin Anda jujur, nanti tingkat validitasnya akan tinggi. Kalau ngisinya asal, nanti di hasilnya akan ketahuan. Di hasilnya akan ketahuan, Anda ngisinya itu asal, inkonsisten, itu akan ketahuan dari hasil. Makanya ngisinya jangan asal-asalan. Gitu. Kalau memang, jadi isinya jujur. Kalau memang saya orangnya nggak bisa tuh, diajak ngobrol sama orang lain, diajak kerja sama orang, isi aja. Nah, cara mengisinya begini. Ini ada 2 kolom teman-teman. Kolom yang ini namanya tulisannya apa? Paling ada. Nah, lalu yang di sebelah sini paling kurang. Paling kurang. Maksudnya apa? Statementnya tiap nomor hanya ada 4. Jadi yang perlu teman-teman isi dalam satu kolom ini nih hanya boleh 1 yang dilingkari. Contoh. Oke, saya isi ya, yang nomor 1 nih teman-teman. Di sini ada baik hati lemah lembut, bisa meyakinkan, rendah hati, senang mengerjakan hal-hal baru. Ya. Nah, menurut saya, ini saya ya, bukan teman-teman ya. Menurut saya, yang paling dominan dalam diri saya, di antara keempat ini adalah, menurut saya, baik hati. Menurut saya. Bukan menurut teman-teman ya. Nah,
Setelah saya bilang baik hati, maka saya lingkari yang segitiga ini nih. Saya lingkari. Hanya boleh satu ya. Hanya Nah, boleh satu. lalu kolom sebelah sini, kolom paling kurang. Nah, di antara baik hati, bisa meyakinkan, rendah hati, dan senang mengerjakan hal-hal baru, saya paling lemah di mana? Nah, kalau saya isinya, saya paling lemah dalam hal meyakinkan orang lain. Isinya Iya, yang isinya paling kurang. paling kurang. Jadi antara dua kolom ini teman-teman satu-satu, tapi tidak boleh melingkari yang sama, urutan yang sama. Contoh misalkan gini, saya orangnya paling ada baik hati, paling kurang juga baik hati, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nggak bisa Nggak boleh. begitu. Nanti hasilnya invalid. Teman-teman harus isi yang lain di antara ketiga ini nih. Nah, begitu ya teman-teman ya. Bisa paham? Kalau nanti kurang jelas, boleh angkat tangan. Nanti saya akan hampiri, Kak Adrian akan hampiri, jelaskan yang bagian mana yang kurang jelas. Silakan mengerjakan teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, boleh angkat tangan ya, boleh bertanya. Silakan. Ingat ya, jawabannya harus jujur, bukan ideal. Bukan ideal, harus jujur. Kalau ada yang kurang jelas, sekali lagi boleh angkat tangan. Ya, boleh bertanya, angkat tangan. Nanti kami akan hampiri. Ada 24 item ya. Ya, halaman pertama dulu. Jadi bukan empat-empatnya dilingkari ya teman-teman ya, bukan. Jadi jangan empat-empatnya, oh saya berarti baik, iya. Oh bisa meyakinkan, tidak. Rendah hati, iya, bukan gitu, bukan. Ingat ya, jadi satu nomor ini, di kolom ini hanya boleh diisi satu. Hanya boleh diisi satu. Yang paling dominan di antara keempat hal tersebut. Kalau misalkan yang paling kurang, isinya juga hanya boleh satu. Jadi kanan kiri hanya boleh satu lingkaran. Hanya boleh satu lingkaran ya. Jadi tidak boleh empat-empatnya dilingkari. Ya, taruh aja. Gimana Kak? Kalau sudah mengerjakan lembar yang pertama, lembar yang kedua itu lebih mudah. Karena lembar kedua hanya hasilnya doang.
hanya menghitung hasil. Kalau kurang jelas, boleh angkat tangan, nanti kami jelaskan. Apa? Terima kasih ya. Ya, gimana Mi? Nanti teman-teman gak usah khawatir, nanti filenya boleh file keterangan yang tadi, PowerPoint-nya boleh teman-teman minta ke Kak Jibril untuk membaca ulang hasilnya. Kalau saya merah, gimana? Kalau saya kuning, gimana? Kalau saya hijau, saya ungu, gimana? Yang hari ini tuh yang kita pelajari warnanya dua. Satu orang dua warna. Jadi ada warna primer, ada warna sekunder. Ya, silakan Kak. Jangan yang dulu, harus yang sekarang. Makanya ada keterangan tanggal. Tahun depan sudah berubah. Tergantung situasi hatinya. Tuh. Iya. Tergantung keadaan, pengalaman hidup. Kerjakan tenang-tenang saja, santai. Kayak ujian negara ya? Enggak ya. Kalau ujian negara lebih tegang ya. Kerjakan saja santai. Pasti bisa. Karena kalau teman-teman ngerjainnya serius dan benar, kamu bisa ajarin ini ke yang lain soalnya. Mantap ini buat ngajarin ke orang lain. Ya, silakan. Kamu sudah selesai? Kalau sudah kolektif, gitu ya. Kalau ada yang sudah selesai, teman-teman, maka di kolom kiri bawah itu adalah boleh tolong dinaikkan gambarnya Kak, multimedia, yang bagian kiri bawah. Tolong digeser ke atas. Nah, ditarik ke atas bisa? Kita mau lihat yang kiri bawah. Bawah. Yang bagian bawah, kiri bawah. Terus Nah, ya itu dia. ya. Nah, tolong di zoom. Ya itu. Ya, tolong di zoom. Oh, oke, geser lagi sedikit. Nah, kalau bagi yang sudah, maka yang perlu Anda lakukan adalah begini. Di sini ada kotak jumlah, paling ada dan paling kurang. Teman-teman harus perhatikan logonya atau simbolnya. Di kolom paling ada, teman-teman mengisi logo ini ada berapa jumlahnya? 3 kah, 4 kah, 5 kah, 10 kah, 12 kah? Jadi menghitung simbolnya. Menghitung simbol yang, ini apa nih? Ini yang kolom Z kotak hitam ini.
Terus yang kotak polos ini ada berapa, segitiga putih ada berapa, bintang ada berapa, N ada berapa, Z, kotak hitam, segitiga hitam, bintang hitam, dan N ada berapa? Total ke bawah harus 24. Ya. Ya.